Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sania Adela Cassandra dengan NPM 2240103148 dari kelas Psikologi Industri dan Organisasi K1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan analisis mengenai stres kerja di PT Makanan Nusantara. Nah, jadi pada presentasi kali ini itu akan menjelaskan latar belakangnya seperti apa, terus analisis stresor, terus dampak dari stressornya dan juga strategi dari human resource yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langsung saja masuk ke latar belakang permasalahan. Jadi PT Makanan Nusantara ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan instan siap saji. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini itu uh, terjadi lonjakan permintaan unit yaitu 45.000 per unit karena PT Makanan Nusantara ini telah menandatangani kontrak dengan perusahaan retail besar di bagian Indonesia Timur. Nah, jadi pihak manajemen itu melakukan penambahan shift kerja yang mana yang semua cuma 2 shift, jadi menjadi 3 shift ketambahan di shift malam tanpa menambahkan jumlah karyawan untuk bekerja di shift malam tersebut, sehingga karyawan ini itu harus berlembur secara bergilir yang mengakibatkan peningkatan beban kerja terhadap karyawan. Nah, selain itu juga adanya ketidakjelasan SOP mengenai SOP penggunaan mesin di divisi produksi. Nah, jadi permasalahannya itu bukan hanya di divisi produksi, jadi ada 2 divisi, di divisi marketing dan juga produksi. Nah, di produksi ini itu ada beberapa permasalahan juga, yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan permasalahan penambahan jumlah unit, terus yang kedua itu ada ketidakjelasan SOP kerja terkait penggunaan mesin. Jadi dijelaskan itu ketika mesinnya mati itu ada karyawan baru, tapi karyawannya baru ini tidak berani langsung memperbaiki karena tidak adanya SOP yang jelas. Jadi ada ketakutan akan salah dalam melakukan pekerjaan. Nah, selain itu juga dikabarkan bahwa adanya otomatisasi di lini pengemasan. Jadi karyawan senior-senior yang bekerja di operasional itu uh, mengalami kecemasan karena keterampilannya itu sudah tidak relevan lagi digunakan oleh perusahaan. Nah, selain itu permasalahan latar belakang lain itu ada pada divisi marketing. Jadi pada divisi marketing ini itu terjadi penurunan penjualan di beberapa wilayah sehingga pihak manajemen itu melakukan penekanan untuk melakukan marketing kampanye digital yang lebih agresif. Nah, tetapi uh, pihak manajemen ini itu menyuruh melakukan kampanye, tapi tidak adanya dukungan dari manajemen seperti dukungan anggaran. Jadi hal itu kan akan membuat beban tersendiri untuk divisi marketing. Nah, selain permasalahan yang ada di perusahaan, nah karyawan ini juga uh, adanya permasalahan secara internal seperti kelilit utang, terus juga kurangnya kurangnya tempat istirahat karena tinggal di lingkungan yang bising, terus tidak adanya fasilitas buat istirahat dari perusahaan seperti itu. Nah, dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, nah sekarang masuk ke analisis stresor di masing-masing divisi. Jadi di divisi produksi ini itu ada beberapa stresor. Yang pertama itu beban kerja berlebih. Nah, beban kerja berlebih ini itu kan disebabkan oleh karena lonjakan permintaan tadi yaitu sebesar 45 per unit sehingga akan menambah beban kerja dari karyawan, apalagi karyawan itu dituntut untuk bekerja secara bergilir tanpa adanya penambahan jumlah dari karyawan. Nah, selanjutnya ada shift malam dan lembur bergilir, terus ketidakjelasan SOP. Jadi SOP ini tadi sudah dijelaskan juga adanya ketidakjelasan SOP di masing-masing divisi masing-masing di lini divisi produksi seperti yang sudah ada di latar belakang, di tidak adanya kejelasan di SOP untuk penggunaan mesin, sehingga ketika ada mesin yang rusak itu tidak bisa langsung
diperbaiki. Terus ada kecemasan perubahan teknologi. Nah, kecemasan perubahan teknologi ini itu terkait dengan otomatisasi di lini pengemasan. Jadi karyawan itu merasa cemas bagaimana kalau pekerjaannya itu digantikan sepenuhnya oleh mesin dan teknologi. Terus selanjutnya ada permasalahan pribadi. Nah, permasalahan pribadi ini seperti karyawan yang tinggal di tempat bising, terus mengakibatkan kelelahan fisik, psikologis, burnout, dan lain-lain. Terus stresor di divisi marketing itu yang pertama ada tekanan untuk meningkatkan performa. Jadi karena penjualan menurun di beberapa bulan terakhir ini itu yang mana manajemen juga menuntut untuk kampanye digital, tetapi hanya tekanan aja tanpa ada dukungan dari sepenuhnya dari pihak manajemen, sehingga kurangnya dukungan manajerial ini sangat memberikan beban tersendiri untuk divisi marketing karena mungkin bisa saja karyawan yang ada di divisi marketing ini harus mengeluarkan anggaran secara mandiri, terus harus mungkin bisa iuran atau apa untuk memenuhi permintaan dari pihak manajemen. Terus ada permasalahan pribadi terkait keuangan. Nah, jadi terkait keuangan ini itu ada beberapa karyawan yang uh, terjerumus, bukan terjerumus, tapi terjerat pinjaman, pinjaman di luar perusahaan. Jadi perusahaan ini itu sebenarnya sudah ada pinjaman tersendiri yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan, tetapi mungkin karena persyaratannya yang rumit sehingga karyawan ini memutuskan untuk mencari pinjaman di luar perusahaan. Nah, dari analisis stresor tadi itu akan lanjut ke analisis dampak potensial. Jadi yang stresor tadi itu akan memberikan dampak terhadap karyawan. Yang pertama itu ada kelelahan fisik, karena beban kerja yang tinggi, terus kurangnya istirahat, itu akan memberikan kelelahan fisik, terus stres psikologi, yang mana yang sudah dijelaskan tadi, kecemasan dalam otomatisasi, terus konflik antar pribadi, terus terjadinya burnout, kecemasan, dan ketidakpuasan pada pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada 3 strain yang paling berdampak di masing-masing divisi. Yang pertama ada produksi di divisi produksi, maaf, salah. Yang pertama itu ada mengurangi produktivitas, terus kedua ada menurunkan motivasi dan loyalitas, terus juga mengganggu koordinasi dan tim kerja. Nah, jadi karena banyaknya tekanan di perusahaan, terus kurangnya fasilitas kerja seperti tidak adanya tempat istirahat yang cukup, terus mungkin juga karena beban kerja yang terlebih. Nah, hal ini tuh akan memberikan dampak pada produktivitas menurun dan juga motivasi untuk selalu bekerja itu pastinya akan menurun. Nah, apalagi tidak ada kejelasan SOP, terus kejelasan bagaimana kita bekerja, terus kejelasan aturan apa sih yang harus dipegang, SOP-nya itu bagaimana. Nah, itu akan mengganggu koordinasi dan kinerja oleh tim. Kedua, di divisi market ada penurunan kreativitas dan produktivitas, terus over attention meningkat dan mental terganggu. Nah, jadi ketika tidak adanya dukungan yang diberikan oleh manajemen, apalagi ditambah tekanan yang emang benar-benar harus meningkatkan penjualan. Nah, hal itu akan memberikan dampak yang sudah disebutkan tadi. Nah, terus strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh HRD sebagai HRD itu? Yang pertama ada di divisi produksi, ada rotasi kerja dan fasilitas ruang istirahat, panduan SOP tertulis yang jelas dan seragam, pelatihan upscaling dan reskilling. Jadi pelatihan upscaling ini terkait dengan peningkatan skill yang sudah ada dalam karyawan, terus dan reskilling ini tuh melakukan keterampilan baru, melatih keterampilan baru agar keterampilan yang sudah ada ini tetap meningkat. Terus dan juga perbaikan sistem pengajian. Nah, mungkin untuk perbaikan sistem pengajian ini itu terkait dengan
lembur tadi, karena karyawan dituntut harus lembur, sehingga adanya pastinya ada peningkatan jumlah penggajian seperti reward atau uang lembur. Terus untuk rotasi kerja dan fasilitas ruang istirahat ini mungkin bisa disediakan lagi tempat fasilitas untuk fasilitas istirahat untuk fasilitas yang nyaman untuk karyawan sehingga karyawan itu tidak benar-benar merasa kelelahan karena bekerja dengan tekanan penuh, terus juga beban kerja yang tinggi karena memenuhi permintaan unit yang cukup banyak. Terus juga rotasi kerja. Nah, rotasi kerja ini mungkin bisa dilakukan sistem lembur yang baik sehingga karyawan ini tidak harus benar-benar misal hari ini masuk malam, terus besok masuk pagi. Nah, itu kan akan besoknya masuk siang. Nah, itu kan akan merusak eh, benar-benar merusak fisik dari karyawan tersebut sehingga harus adanya sistem rotasi kerja untuk lembur itu yang jelas. Terus pada divisi marketing itu ada forum diskusi untuk menyampaikan ide, konseling psikologi, dan penyederhanaan prosedur pinjaman internal. Jadi forum diskusi ini untuk menyampaikan ide kalau memang tidak adanya dukungan dari manajemen itu, apa sih solusi yang harus dilakukan? Terus konseling psikologi, terus terus selanjutnya ada kesimpulan masuk ke bagian terakhir. Jadi analisis terhadap divisi produksi dan marketing PT Nusantara, Makanan Nusantara ini menunjukkan bahwa tekanan kerja yang tidak tertangani dengan baik telah menimbulkan berbagai stresor seperti beban kerja berlebih, ketidakjelasan prosedur, tekanan performa hingga konflik internal. Nah, stresor ini itu akan berdampak pada munculnya strain berupa kelelahan fisik, burnout, ketidakpuasan kerja, dan gangguan psikologis. Nah, meskipun lingkungan kerja secara fisik cukup baik, kesejahteraan psikologi karyawan itu mungkin akan terganggu. Nah, oleh karena itu diperlukan intervensi strategis yang dilakukan oleh Human Resource Department yang realistis untuk mengelola stres dan menjaga produktivitas serta kesehatan mental dari karyawan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.